Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Shutterstock Music. Segala puji kepada Allah, kita bisa melanjutkan pelajaran tentang turunan, dan pada kesempatan ini kita akan fokus kepada penerapan daripada turunan pertama dan kedua untuk mendeteksi karakteristik grafik daripada suatu fungsi. Setiap fungsi itu memiliki grafik. Nah, kita akan melihat kapan grafik itu dikatakan monoton naik, grafiknya naik atau turun, mencapai lembah, mencapai puncak, berbelok, dan seterusnya. Ini bisa kita ibaratkan sebuah mobil melakukan perjalanan di daerah pegunungan misalnya, ya, biar kita sederhananya demikian saja. Maka sejarak sekian meter dari titik keberangkatan bisa dikatakan mobil itu menjalani jalan tanjakan. Sekian meter kemudian akan berada di puncak. Selanjutnya akan turun, menuruni jalan. Akhirnya sampai di sebuah lembah, kemudian berbelok dan sebagainya. Dan bila mana kita kaitkan dengan konsep kecepatan, waktu dan jarak, katakan mobil tersebut berjalan dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam, maka bisa kita nyatakan terhitung sekian jam dari saat keberangkatan, mobil akan menaiki jalan, artinya berada dalam jalan tanjakan. Sekian jam kemudian berada di puncak, akhirnya turun hingga mencapai lembah, berbelok, dan seterusnya. Nah, ini sebagai satu gambaran saja daripada apa yang kita akan jelaskan terkait daripada penerapan turunan pertama dan kedua untuk mendeteksi karakter daripada grafik sebuah fungsi. Nanti fungsinya bisa macam-macam, bisa fungsi kuadrat, bisa fungsi pangkat 3, bisa fungsi pangkat 4, bisa fungsi trigonometri, dan lain sebagainya. Marilah ikuti penjelasan yang berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung membahas tentang kedudukan garis singgung. Berdasarkan turunan pertama dan kedua suatu fungsi, maka ini dapat kita jadikan indikator untuk memeriksa karakteristik daripada fungsi tersebut. Apakah dia nanti naik ke monoton naik atau turun ke monoton turun, ataukah nanti dia berada pada titik stasioner, di mana titik stasioner itu ada yang disebut dengan lembah atau minimum, puncak atau maksimum. Nanti diperkenalkan juga istilah minimum dan maksimum lokal. Kenapa dikatakan lokal? Karena sangat boleh jadi ini ada kaitannya dengan sebuah interval, dari interval mana sampai mana. Sangat mungkin terjadi tidak hanya satu lembah, tidak hanya satu puncak. Ada beberapa lembah, ada beberapa puncak. Maka itulah disebut dengan istilah maksimum atau minimum lokal. Berikutnya juga nanti ada tentang titik belok atau titik balik. Nah, titik belok atau titik balik ini ada kaitannya dengan perubahan kecekungan, ya. Ada cekung ke atas, cekung ke bawah. Ada nanti istilahnya belok naik, ada belok turun. Nah, kita lihat ilustrasi berikutnya. Baik, kita perhatikan pergerakan garis singgung ini. Bisa bergerak turun, naik, sampai lembah, belok, sampai puncak, dan seterusnya. Kita coba lakukan analisis, ya, posisi garis singgung. Pertama, pada posisi turun seperti ini. Kemudian nanti dia naik, ya, seperti ini.
mencapai lembah seperti ini, mencapai puncak. Kemudian ada belok naik, ada belok turun. Mari kita cermati pada posisi turun. Kita perhatikan ini pada X1 dia turun. Jadi garis singgungnya itu adalah negatif. Kalau garis singgung negatif berarti turunan pertamanya pada X1 ini atau F aksen X1 itu kurang dari 0. Ingat, turunan tafsiran geometrisnya adalah sebagai gradien daripada garis singgung. Nah, karena garis singgungnya itu negatif, berarti turunan pertamanya F aksen dalam hal ini F aksen X1-nya harus kurang dari 0. Sebaliknya, bila naik berarti gradien garis singgung itu positif. Artinya turunan pertamanya dalam hal ini X4 itu harus lebih besar dari 0. Kita lihat pada posisi dia berada di lembah. Nah, ini kita berada di lembah. Gradien garis singgungnya itu sejajar dengan sumbu X. Nah, karena dia sejajar dengan sumbu X, berarti gradiennya adalah 0. Kita katakan F aksen dalam hal ini, F aksen X2-nya sama dengan 0. Nah, bagaimana dengan turunan keduanya? Kita perhatikan baik-baik ilustrasi yang di atas ini. Dalam interval terbatas dari kiri ke kanan, titik lembah dari kiri ke kanan, gradien dari F aksen, jadi gradien F aksennya itu naik. Ya. Kenapa jadi naik? Karena dia mula-mulanya adalah negatif, negatifnya menurun hingga 0, kemudian berubah jadi positif. Berarti gradiennya daripada fungsi F aksen adalah positif. Nah, F aksen diturunkan lagi adalah F double aksen atau turunan kedua daripada F. Karena nilai gradiennya beranjak naik, kemonotonan naik, maka F double aksennya harus lebih besar dari 0. Nah, sebaliknya kalau dia berada di puncak, kita perhatikan sama dengan yang tadi. Turunan pertamanya dalam hal ini F aksen X5 sama dengan 0. Karena garis singgungnya sejajar sumbu X. Nah, garis-garis mendatar horizontal gradiennya adalah 0. Bagaimana dengan turun keduanya F double aksennya? Kita perhatikan gradien garis singgungnya, kita perhatikan ini dari positif menurun 0 berbalik jadi negatif. Artinya gradien daripada F aksen adalah merupakan fungsi turun. Nah, karena dia fungsi turun, maka turunan daripada F aksen atau disebut F double aksen itu harus negatif atau kurang dari 0. Demikian. Kemudian kita perhatikan untuk titik belok. Ya, ini titik belok. Kita mulai dari titik belok turun dulu, boleh ya. Belok turun. Nah, ini perhatikan. Itu terjadi nanti perubahan kecekungan. Jadi, sebagai indikasi yang bisa diduga, ini kata-katanya bisa diduga, bahwa terjadi titik belok itu bila mana F double aksennya itu adalah sama dengan 0. Jadi ada istilah kata-kata diduga. Artinya belum tentu, tidak selalu F double aksen sama dengan 0, maka dia otomatis titik belok. Tidak. Nah, demikian juga dengan titik belok naik seperti ini. Diduga terjadi pada F double aksen sama dengan 0. Untuk masalah ini nanti akan kita bahas secara khusus di mana titik belok ini membicarakan karena terjadinya perubahan arah kecekungan. Biasanya arah kecekungannya yang sebelah kiri daripada titik pemindaian titik apa yang menjadi perhatian ini, misalkan seperti X3. Ini cikung ke bawah. Nah, setelah melewati titik X3, berubah cikungnya itu ke arah atas. Jadi dari cikung bawah naik cikung atas. Maka itu disebut dengan titik belok naik. Nah, tapi kalau titik belok turun, kecekungannya itu, dalam hal ini titik pantauannya ya, titiknya adalah X6. Titik 6. Di sebelah kirinya, kecekungannya ke atas. Cikung ke atas. Tapi di sebelah kanannya, sebelah kanan daripada X6,
itu cekung ke bawah. Jadi ada perubahan dari cekung ke atas beralih ke cekung ke bawah. Maka itu disebut dengan titik belok turun. Ini akan kita bahas lebih lanjut nanti. Kita teruskan. Sebagai kesimpulan daripada penjelasan sebelumnya terkait dengan kemonotonan, pertama adalah kemonotonan turun atau fungsi turun terjadi bila mana kita perhatikan f aksennya dalam hal ini f aksen x1 kurang dari 0. Sebaliknya, fungsi dikatakan naik, monoton naik bila mana f aksennya dalam hal ini f aksen x4 itu lebih besar dari 0 atau positif. Sekarang titik stasioner dan lembah atau minimum lokal. Itu terjadi bila mana turunan pertamanya kurang dari 0, dalam hal ini adalah f aksen x2 sama dengan 0. Kemudian f double aksennya, f double aksen x2-nya lebih besar dari 0. Karena dalam interval terbatas dari kiri ke kanan, titik lembah ini, gradien dari f itu naik. Jadi dari dia bernilai negatif, beralih akhirnya menjadi positif. Karena itulah, maka turunan keduanya lebih dari 0. Sebaliknya, untuk puncak atau maksimum, ini terjadi bila mana sama, turun pertamanya juga sama dengan 0, tapi turun keduanya justru adalah bila mana negatif. Karena dalam interval terbatas dari kiri ke kanan daripada titik puncak itu terjadi perubahan nilai gradien yang tadinya positif berbalik arah menjadi negatif. Jadi dia turun ya, jadi gradiennya fungsi turun. Nah, sehingga turunan keduanya adalah negatif. Tadi juga sudah disebutkan kenapa muncul istilah lokal. Ya, karena dalam interval yang disebut, misalkan dari A sampai B, bisa saja terjadi lebih daripada satu lembah, lebih dari satu puncak. Itu alasannya. Berikut, titik stasioner yang terkait dengan titik belok turun. Nah, ini gambarannya seperti ini. Titik X6 adalah titik belok turun. Karena di sebelah kirinya, grafik itu cekung ke atas. Sedangkan di sebelah kanannya, grafiknya adalah cekung ke bawah. Jadi perubahan kecekungan. Dari cekung ke atas, lalu berubah ke cekung bawah. Maka ini disebut dengan titik belok turun. Nah, yang berikutnya adalah titik belok naik. Bila mana terjadi perubahan kecekungan, dalam hal ini titik X3 sebagai titik belok naiknya, di sebelah kirinya cekung ke bawah, tapi sebelah kanan daripada X3 itu cekung ke atas. Maka itu disebut dengan titik belok naik. Nah, ini ada ditulis F aksen, ditulis F double aksen sama dengan 0. Ini tidak mutlak. Hanya sebagai titik yang diduga terjadi titik belok pada kondisi itu. Bisa saja tidak ada F double aksennya juga terjadi titik belok. Atau mungkin F double aksennya sama dengan 0, tapi ternyata itu bukan titik belok. Nah, untuk masalah ini akan diberikan penjelasan pada bagian berikutnya. Kita lihat contoh 1. Ya. Fungsi Y sama dengan 2X kuadrat min 8X tambah 6, kita ambilkan fungsi kuadrat. Jadi sangat kita kenal, bahkan sejak SMP. Grafiknya adalah seperti ini. Grafiknya, dia memotong di titik 0,6. Ya. Kemudian kita lihat puncaknya itu pada titik L 2,-2. Nah, bagaimana ini bisa kita jelaskan kalau kita hubungkan dengan pendeteksian dalam hal ini adalah titik lembah di 2,-2. Mari kita lihat turunan pertamanya. Turunan pertamanya Y aksen adalah 4X-8. Jadi 2 kali 2, 4X-8. Oke, seperti ini. Nah, titik lembah memiliki gradien garis singgung 0. Berarti ini harus sama dengan 0.
harus sama dengan 0. Ya, aksennya harus sama dengan 0. Kalau kita selesaikan, berarti 4x min 8 sama dengan 0. 4x sama dengan 8, x-nya harus sama dengan 2. Manakala x sama dengan 2, kalau kita masukkan di sini nanti 2 pangkat 2, 4 kali 2, 8, dikurang 8 kali 2, dikurang 16, 8 kurang 16 adalah min 8, min 8 tambah 6 adalah min 2, jadi 2, min 2. Oke, ini contoh yang pertama. Secara umum, bila ada fungsi y sama dengan a kuadrat plus bx plus c, seperti ini ya, bila mana a-nya lebih besar dari 0, berarti kan nanti grafiknya itu membuka ke atas. Parabolanya membuka ke atas. Bila, kemudian ini garis singgungnya, bila dia negatif a-nya, maka parabolanya adalah membuka ke bawah. Boleh juga dikatakan cekung ke bawah. Ini adalah garis singgungnya, semuanya adalah bernilai 0 gradiennya karena sejajar dengan sumbu x atau horizontal. Kita perhatikan turunan pertama dari ini berarti adalah 2 kali a, 2a x, kemudian ini bx jadi plus b. Nah, karena mensyaratkan harus sama dengan 0, ya berarti kita selesaikan saja, berarti 2x tambah b harus sama dengan 0, 2ax sama dengan min b, berikutnya x berarti sama dengan negatif b per 2a. Ringkasnya min b per 2a. Nah, ini ingat grafik fungsi kuadrat, itu titik balik puncak atau minimum terjadi pada sumbu simetri. Sumbu simetrinya adalah x sama dengan min b per 2a. Baik, kita periksa untuk nilai y-nya ya. Nilai y-nya artinya nilai y lembah atau puncaknya itu terjadi pada harga x sama dengan min b per 2. Tinggal kita masukkan ini, x-nya kita ganti dengan min b per 2a seperti ini. Nanti kita dapatkan untuk seperti ini. Ya, silakan nanti diperiksa saja. Akhirnya nanti ini dapat seperti ini. Ya, seterusnya nanti kita peroleh y sama dengan min b kuadrat min 4ac per 4a. Nah, b kuadrat min 4ac itu bisa disimpulkan dengan huruf D besar sebagai nilai daripada diskriminan. Nah, hati-hati bukan determinan, kalau determinan itu matrik ya, tapi di sini adalah diskriminan. Jadi titik koordinatnya nanti sama dengan, maksudnya titik koordinat daripada titik balik baik minimum maupun maksimum adalah min b per 2a, min d per 4a, dengan d sama dengan b kuadrat min 4ac. Silakan nanti para siswa untuk meriksa ya bentuk aljabar ini. Kita masuk ke contoh kedua. Y sama dengan min 2x kuadrat tambah 4x tambah 6. Ini kita perhatikan koefisien x kuadratnya adalah negatif, berarti grafik parabolanya membuka ke bawah, memotong sumbu y di 0,6, ya ini 6 berarti 6. Berikutnya dia memiliki titik puncak 1,8. Mari kita periksa, kita analisis. Tadi kita sudah dapatkan bahwa titik puncaknya, titik baliknya adalah min b per 2a, min d besar per 4a. B-nya adalah 4. Ya. Ini D-nya kan kita ingatkan adalah b kuadrat min 4ac. Ini adalah diskriminan. Nah, nanti kita tinggal masukkan B-nya 4, A-nya min 2, jadi min 4 per 2 dikali min 2. Berikut negatif b kuadrat, 4 kuadrat, min 4ac, min 4 dikali min 2, C-nya 6 dikali 6, per 4a, 4 dikali min 2. Tinggal kita selesaikan. 4, 2 kali min 2, min 4. Ini 4, 16, min 4 kali min 2, 8, 8 kali 6, 48, 4 kali min 2, min 8, negatif bagi negatif, dapat 1, 16, ketemu 48,
8 jadi 64, min 64 dibagi min 8, min bagi min positif, jadi sama dengan 8. Jadi betul ya, jadi puncaknya adalah 1,8. Ini sudah biasa kita temui pada pembahasan grafik fungsi kuadrat, tapi untuk kali ini kita kaitkan dengan konsep turunan. Kita lihat contoh 3, Y sama dengan X pangkat 3 kurang 6X kuadrat tambah 9X. Jadi dia merupakan fungsi pangkat 3 atau fungsi kubik. Dengan bantuan GeoGebra, saya peroleh grafik seperti ini. Silakan kalau ingin mendapatkan aplikasi GeoGebra secara gratis bisa di-download pada internet. Tinggal di-shoot pada mesin pencari Google. Baik, saya dapatkan gambar seperti ini. Dia ada titik maksimumnya 1,4 pada titik 1,4 dan minimumnya pada 3,0, titik baliknya 2,2. Sekarang kita lakukan analisis ya secara hitung-hitungan. Ini kita turunkan dulu, cari turun pertamanya, y-aksen. X pangkat 3 menjadi 3x kuadrat pada suku pertama, pada suku berikutnya min 6x kuadrat menjadi min 12x, kemudian 9x menjadi plus 9. Nah, kita lihat untuk nilai titik stasioner pada y-aksen sama dengan 0, terutama untuk mendeteksi titik puncak atau lembah. Ini kita bisa faktorkan, 3 kita keluarkan dalam kurung x kuadrat, 3x kuadrat, kemudian min 4x, 3 kali min 4x, min 12x, selanjutnya tambah 3, 3 kali 3, 9. Oke, ini harus sama dengan 0. Kemudian bentuk kuadratnya ini bisa lagi kita faktorkan menjadi x kurang 1, kemudian x kurang 3. X kali x kuadrat, perkalian dalam, min x, ditambah perkalian luar, min 3x, sama dengan min 4x, perkalian sisi kanan, min 1, dikali min 3, menjadi positif 3. Ini akan sama dengan 0 bila mana x-nya sama dengan 1 atau x-nya sama dengan 3. Nah, sekarang ini sudah mengindikatorkan terjadi titik maksimum atau minimum. Tapi mana yang maksimum, mana yang minimum. Nah, ini kita coba bantuan turunan kedua. Kita bantu dengan Y double aksen. 3x kuadrat menjadi 6x, min 12x menjadi min 12, plus 9 jadi 0. Jadi hanya tersisa 6x min 12. Nah, pada x sama dengan 1, berarti Y double aksennya 6 kali 1, 6, 6 kurang 12, min 6. Ini kurang dari 0. Nah, karena kurang dari 0 atau negatif, berarti dia adalah cekung ke bawah atau titik maksimum, titik puncak. Selanjutnya untuk X sama dengan 3, X double aksennya ini 6 kali 3, 18, kurang 12, 6 positif ya, positif. Lebih dari 0 berarti dia adalah titik minimum. Nah, titik minimum. Nah, ini 3,0 minimum, cocok ya. Yang tadi maksimum yang ini. Nah, selanjutnya kita periksa untuk titik balik. Ini diduga pada Y double aksen sama dengan 0 atau pada X sama dengan 2 ini ya, pada X sama dengan 2, kalau dia X kita masukkan 2, berarti kan 6 kali 2, 12, 12 kurang 12, 0. Nah, ini Y double aksennya 0, pada X sama dengan 2, maka inilah yang disebut sebagai titik belok, karena ada terjadi perubahan kecekungan. Di sebelah kiri daripada 2,2, itu cekung ke bawah, di sebelah kanannya justru cekung ke atas. Dari cekung ke bawah berubah kepada cekung ke atas. Maka ini disebut dengan titik belok turun. Berikut contoh 4. Y sama dengan X pangkat sepertiga tambah 2. Ini saya juga minta bantuan aplikasi GeoGebra. Ini didapatkan grafik seperti ini. Titik beloknya terjadi pada 0,2 ya.
Sekarang coba kita analisis ya, ini kita turunkan. Turunan pertamanya, X pangkat sepertiga. Sepertiga dikurang 1, dikurang 3/3. Berarti X pangkat min 2/3 atau sama saja dengan 1 per X pangkat 2/3. Nah, sepertiga pangkatnya ini menjadi koefisien. Jadi ini sudah nampak sepertiga seperti ini. Adapun 2, ini 0 nanti ya. Ini turunan pertamanya. Kemudian turunan keduanya, ini X pangkat min 2/3 dikurang 1 dikurang 3/3, berarti adalah X pangkat min 5/3 atau 1 per X pangkat 5/3. Sepertiga dikali dengan min 2/3 menjadi adalah min 2/9, seperti ini. Nah, kita perhatikan baik-baik bentuk ini. Jadi variabel X ada pada bagian penyebut. Lihat Y aksen dan Y double aksen tidak pernah 0. Kenapa? Karena pembilangnya adalah berupa bilangan bukan 0. Variabelnya X ada pada bagian penyebut. Nah, pada kondisi X sama dengan 0, justru bentuk ini adalah tidak terdefinisi. Pembagian dengan 0 ada terlarang. Nah, selain X sama dengan 0, apakah positif maupun negatif, tentu ini tidak bakal memberikan nilai 0. Kita perhatikan pada gambar. Jelas 0,2 ini adalah titik belok. Artinya bila mana X-nya sama dengan 0, justru Y double aksennya ini adalah tidak terdefinisi. Tidak pernah tercapai Y double aksen sama dengan 0. Di sini Y double aksennya justru tidak ada dan disitulah terjadi titik belok. Kita teruskan contoh 5. Fungsinya adalah Y sama dengan X pangkat 4. Nah, ini waktu kita periksa ternyata grafiknya seperti ini. Ini kalau kita turunkan, turunan pertamanya adalah 4X pangkat 3 dan turunan keduanya adalah 12X kuadrat. Nah, bila mana X-nya sama dengan 0, berarti kan Y double aksennya 0. Tapi jelas di sini tidak berarti bahwa dia merupakan titik balik. Kembali itulah tadi bahwa Y double aksen sama dengan 0 itu baru kondisi yang diduga, tapi belum tentu seperti itu. Contohnya adalah ini, walaupun pada X sama dengan 0, Y double aksennya 0, tapi dia bukanlah merupakan titik belok. Baik, kita perhatikan kurva berikut. Ini sebuah kurva yang menggambarkan perjalanan dari seorang pelajar atau pembelajar dari proses tidak tahu ya, tumbuh bergerak menjadi mengetahui, memahami, menguasai, mastery. Dia from unfamiliarity to mastery. Lihat kurvanya seperti ini ya, jadi kayaknya landai saja dulu, cenderung ke atas. Ini agak melambat saja, tapi akhirnya terjadi percepatan, kemudian mulai melandai kembali. Jadi dari agak lamban pada titik tertentu terjadi hypergrowth ya. Ini pertumbuhannya sangat cepat sekali. Check over, terjadi perubahan yang sangat cepat. Pada titik yang ini terjadi proses penurunan. Ini di sumbernya dari adapted from Nick Van Dam, 35 Best Practice in Learning and Talent Development, second edition, Relic NC Lulu Press 2008. Nah, ini kan kalau kita perhatikan ada hubungannya dengan titik belok. Jadi perubahan kecenderungan dari cekung ke atas lalu cekung ke bawah sebagai titik belok naik. Baik, sebagai kesimpulan atau motivasi dari kegiatan belajar kita kali ini, pertama, tetap atau konsisten dalam belajar. Ingat, tanaman menjadi besar dan produktif atau menghasilkan karena berproses tumbuh secara konsisten. Demikian juga dengan kompetensi dibangun secara bertahap melalui proses yang konsisten. Ada pepatah mengatakan, berguru ke palang ajar, bagai bunga kembang tak jadi. Ini maksudnya kalau kita belajar itu ingin berhasil, kalau seseorang itu belajar ingin berhasil, maka dia itu harus belajar dengan sungguh-sungguh, dengan ulet.
bagian demi bagian pastikan dikuasai dengan baik. Tidak beranjak ke pelajaran yang berikutnya kalau pelajaran yang tengah dihadapi ini belum dikuasai. Oleh sebab itu kita lihat pada nomor 2, ketekunan mencermati setiap bagian penting. Jika tidak memahami suatu bagian, coba periksa pengetahuan dasar sebelumnya. Biasanya tidak dapat memahami suatu hal baru karena pengetahuan prasyarat pendukungnya tidak dimengerti. Ini menghendaki kita teliti, sabar dalam belajar. Terlebih lagi dalam pelajaran matematika, eksakta, yang antara pelajaran satu dan berikutnya saling ada hubungan. Yang pertama menjadi prasyarat untuk bisa memahami pelajaran yang berikutnya. Yang ketiga, yakini pelajaran yang dipelajari itu penting. Untuk matematika setidaknya adalah membiasakan berpikir kritis, tertib, sistematis, dan logis. Selanjutnya, ilmu matematika dapat diterapkan atau dikembangkan dalam kehidupan. Teknologi dasarnya adalah matematika. Sebenarnya bukan hanya matematika saja, namun terlebih-lebih adalah untuk matematika, karena dia adalah ilmu dasar yang memberikan dasar bagi kokohnya, kuatnya keilmuan-keilmuan yang lain. Dia memberikan dasar logika, cara berpikir. Nah ini, kalau kita tekun mempelajari ini dengan sungguh-sungguh, insya Allah manfaatnya itu besar sekali. Kalau kita meyakini manfaatnya itu besar, penting, insya Allah akan ada kesungguhan dan kesabaran kita dalam mempelajari sesuatu hal tersebut. Yang keempat, pengetahuan dasar ini kita terapkan untuk kondisi fungsi trigonometri. Memang ini sifatnya masih umum, karena kita kelas Anda berada pada kelas 12 yang fokusnya kepada turunan trigonometri, maka mudah-mudahan ini nanti menjadi landasan yang baik, yang kokoh untuk Anda bisa menangani daripada kemonotonan fungsi trigonometri, kapan dia naik, kapan dia turun, dan juga adalah untuk memeriksa titik-titik maksimum, minimum, maupun titik beloknya. Satu hal yang harus diingat, grafik pada fungsi trigonometri itu sifatnya berulang secara ajak. Jadi dalam interval tertentu akan terjadi perulangan pola yang stabil. Oleh sebab itu biasanya pertanyaannya adalah dalam interval sekian sampai sekian, tentukanlah di mana fungsi ini naik, turun, mencapai puncak, lembah, belok, dan sebagainya. Selanjutnya perhatikan kurva di sisi kanan ini. Mula-mula melandai, namun akhirnya drastis menanjak. Ini merupakan kurva cekung ke atas. Maksud saya ini adalah sebagai inspirasi buat kita, buat Anda, agar terjadi proses pembelajaran yang ideal pada diri kita. Kita membutuhkan penanaman dasar daripada pengetahuan-pengetahuan, kemampuan atau kompetensi. Yang ini adalah membutuhkan ketelitian, keseksama, dan prosesnya biasanya agak lama. Nah, namun setelah dasar itu tertanam dengan baik, kompetensi dasar itu sudah ada pada kita, lalu terjadi apa yang disebut dengan hypergrowth, pertumbuhan yang besar. Tadi sudah ada digambarkan pada slide sebelumnya. Ini kita proses pengembangan lebih lanjut akan terjadi lebih mudah karena didukung dasar yang kuat. Nah, tapi kalau kita pada sisi awal tidak sungguh-sungguh, tidak hati-hati, kurang sabar, maunya cepat langsung ke bagian berikutnya, yang terjadi nanti justru kurvanya bukan cekung ke atas ini, tapi adalah cekung ke bawah. Kayaknya cepat awalnya, tapi justru akhirnya melambat. Tentu kita tidak ingin seperti ini. Oleh sebab itu benarlah pepatah, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepi. Biarlah sakit-sakit dahulu, susah payah dulu, tapi akhirnya senang kemudian, berhasil akhirnya. Baiklah, kiranya ini yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan Allah memberkati dan menolong kita.
Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terus belajar, tetap semangat, insya Allah berhasil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.